Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik. Berikut merupakan infografis yang telah kelompok kami bikin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Rafiliza dengan NIM Mahir 095. Nama saya Sasus Nanto dengan NIM Mahir 49. Nama saya Ahmad Bayati dengan NIM Mahir 78. Dan yang sebagai kameramen adalah Raila Nafi Muhammad. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi pengaduan pelayanan publik dan urgensi masalah. Definisi pelayanan publik. Pengaduan pelayanan publik adalah segala bentuk keluhan, kritik atau saran yang disampaikan oleh masyarakat atau pengguna layanan terkait kinerja atau kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintah. Tujuan dari pengaduan ini adalah untuk menyampaikan ketidakpuasan atau hambatan yang dialami serta memberikan masukan demi perbaikan kualitas layanan. Dalam ranah administrasi publik, pengaduan ini meliputi aspek seperti keterlambatan, ketidakakuratan, perilaku petugas serta kondisi fasilitas atau prosedur pelayanan yang dianggap kurang memadai. Selanjutnya ada urgensi pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik memiliki peran penting terdapat beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Pengaduan merupakan sumber data yang sangat berguna untuk menganalisis kekurangan dalam sistem pelayanan. Dengan tindak lanjut yang baik, instansi dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga layanan publik menjadi lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membangun kepercayaan publik. Apabila masyarakat merasa keluhan mereka didengarkan dan ditindaklanjuti, kepercayaan terhadap instansi atau lembaga pelayanan publik akan meningkat, yang berkontribusi pada hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan pengaduan berperan dalam memastikan akuntabilitas lembaga publik. Melalui sistem pengaduan yang transparan, masyarakat dapat mengevaluasi apakah lembaga tersebut bertanggung jawab atas kinerjanya dan terbuka terhadap kritik. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam perbaikan layanan. Pengaduan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan layanan publik. Dengan mekanisme pengaduan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong perbaikan sistem yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan mereka. Yang terakhir ada pencegahan korupsi dan penyimpangan. Sistem pengaduan yang dikelola dengan baik dapat membantu mendeteksi indikasi penyimpangan, maladministrasi atau potensi korupsi dalam layanan publik. Selanjutnya adalah makna. Pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik memiliki beberapa makna penting. Yang pertama adalah pengaduan dapat meningkatkan kualitas pelayanan karena memberikan wawasan bagi instansi mengenai ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan menanggapi panduan secara efektif, instansi menunjukkan komitmen untuk berbenah dan beradaptasi, yang akhirnya menjadikan layanan lebih baik dan efisien. Yang kedua, yaitu pengelolaan pengaduan membantu membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghargai pandangan masyarakat, sehingga aspirasi publik menjadi elemen penting bagi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan serta layanan yang diberikan. Selain itu, sistem pengaduan berfungsi sebagai kontrol publik terhadap instansi pemerintah, yang menciptakan tanggung jawab moral bagi lembaga untuk bertindak dengan jujur dan berintegritas. Akuntabilitas dan transparansi ini memungkinkan masyarakat menilai kinerja instansi secara objektif, sehingga membangun rasa saling hargai. Pengelolaan pengaduan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi dan perbaikan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah demokratis memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan evaluasi layanan, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam perbaikan. Yang terakhir, pengaduan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi serta mengidentifikasi indikasi maladministrasi atau korupsi, yang menjadi langkah preventif penting. Transparansi dalam pengelolaan pengaduan ini membantu memastikan layanan publik berjalan dengan etika dan integritas tinggi serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik di Indonesia menghadapi beberapa isu strategis yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama ada integrasi dalam sistem pengaduan. Saat ini pengelolaan pengaduan seringkali dilakukan secara parsial oleh berbagai instansi, yang menyebabkan duplikasi penanganan atau bahkan pengaduan yang tidak tertangani. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPAN dan aplikasi lapor bertujuan untuk mengintegrasikan pengaduan secara nasional agar lebih efisien dan efektif. Yang kedua ada responsivitas dan transparansi. Pelayanan publik harus responsif terhadap pengaduan masyarakat dan transparan dalam proses penanganannya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada dinamika masalah yang ada. Yang pertama ada sebelum terintegrasinya sistem, banyak organisasi penyelenggara pelayanan publik mengelola pengaduan secara terpisah dan tidak terkoordinasi. Hal ini menyebabkan duplikasi penanganan atau bahkan pengaduan tidak tertangani sama sekali karena dianggap bukan tanggung jawab mereka. Yang kedua ada kurang respons dan komitmen. Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah laporan pengaduan meningkat, persentase penyelesaian pengaduan tidak memenuhi target kinerja yang diharapkan. Misalnya di Kota Semarang, meskipun laporan meningkat, banyak aduan yang tidak mendapat respon yang memadai. Yang ketiga ada kualitas pelayanan yang tidak memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas manajemen penanganan pengaduan di Indonesia masih rendah. Minimnya kontribusi lembaga penelitian dalam memberikan masukan untuk perbaikan juga menjadi faktor penyebab. Nomor 4 ada kendala dalam sosialisasi dan edukasi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui saluran pengaduan yang tersedia, sehingga keluhan mereka tidak dapat tersampaikan dengan efektif. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan. Selanjutnya ada data dan informasi aktual. Ada 3, yaitu yang pertama laporan pengaduan tahun 2019 sampai 2021 di Kota Semarang. Meskipun angka laporan pengaduan meningkat hanya sebagian kecil yang terkelola dengan baik, dari data tersebut terlihat bahwa banyak laporan tetap pending karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Yang kedua adalah ada statistik pengaduan. Ombudsman RI mencatat bahwa selama 3 tahun terakhir mereka menerima sekitar 23.521 laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga ada rekomendasi Bappenas. Dalam kajian oleh Bappenas, beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan pengaduan termasuk memperbaiki perencanaan penanganan, mengembangkan SOP yang jelas, dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pengaduan. Oke, selanjutnya ada di kebijakan. Nah, di kebijakan sendiri ada pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik, langkah menuju layanan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia sendiri penanganan keluhan telah berkembang menjadi aspek penting dari inisiatif reformasi pelayanan publik Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Sistem pengaduan terintegrasi
tahu bagaimana cara melaporkan keluhan mereka dan yakin bahwa keluhan mereka akan ditindaklanjuti. Untuk yang terakhir ada monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Operasi efektif dan efisien pengaduan dijamin melalui pemantauan dan penilaian rutin. Selain mengukur tingkat kepuasan publik dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, evaluasi ini memungkinkan manajemen keluhan untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan publik. Nah, pelajaran ini menunjukkan bahwa agar kebijakan benar-benar meningkatkan standar layanan publik kerjasama lintas sektor, pengembangan sumber daya manusia, sistem terintegrasi, dan sosialisasi yang kuat diperlukan untuk manajemen keluhan yang efektif. Baik teman-teman, selanjutnya ada rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik. Yang pertama, integrasi sistem pengaduan. Pengembangan dan memperkuat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau S4PN dan aplikasi lapor untuk memastikan semua pengaduan terintegrasi dan dapat ditangani secara efisien. Yang kedua, standar operasional prosedur atau SOP. Menyusun dan menetapkan SOP yang jelas dan terstandarisasi untuk penanganan pengaduan di setiap instansi pemerintah. SOP ini harus mencakup langkah-langkah penanganan, waktu respons, dan mekanisme penyelesaian pengaduan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas pengelola pengaduan agar mereka dapat menangani pengaduan dengan profesional dan responsif. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan transparansi dalam proses penanganan pengaduan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai status dan hasil pengaduan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Pengaduan rakyat online atau PRO. Denpasar, pemerintah kota Denpasar mengembangkan sistem pengaduan rakyat online untuk mengakomodir dan menyeragamkan penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah kota. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai satuan kerja, perangkat daerah atau SKPD dan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online. Meskipun sistem ini telah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antara instansi, gangguan jaringan internet, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengaduan yang telah disampaikan. Oke, sekarang selanjutnya ada di tantangan. Di tantangan sendiri, pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yaitu kurangnya integrasi sistem. Di sini banyak instansi pemerintah yang masih mengelola pengaduan secara terpisah, sehingga menyebabkan duplikasi atau penanganan atau bahkan pengaduan yang tidak tertangani. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam kurung SP4N dan aplikasi lapor bertujuan untuk mengintegrasikan pengaduan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang menangani pengaduan seringkali belum memadai. Petugas perlu dilatih agar mampu menangani pengaduan dengan profesional dan responsif. Kemudian di terakhir ada sarana dan prasarana. Tidak semua instansi memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan pengaduan secara efektif. Hal ini termasuk infrastruktur, teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung sistem pengaduan online. Oke, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua tadi, pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan aspek yang penting berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ketidakpuasan, tetapi juga sebagai sumber data berharga untuk perbaikan sistem pelayanan. Meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan sistem pengaduan melalui inisiatif seperti SPAN atau aplikasi lapor, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar instansi, kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana masih harus diatasi. Pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci, memastikan bahwa masyarakat memahami cara menyampaikan pengaduan dan merasa percaya bahwa keluhan mereka akan ditangani. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan yang mencakup pengembangan SOP yang jelas, peningkatan kualitas SDM dan transparansi dalam proses penanganan pengaduan, diharapkan pengelolaan pengaduan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, pengelolaan pengaduan yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam perbaikan layanan, serta mendorong integritas dan etika dalam pelayanan publik. Berikut, baik teman-teman, itu tadi adalah pemaparan materi infografis tentang pengaduan pelayanan publik dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,